Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semua berkumpul, taklim, bareng-bareng belajar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah melalui kitabnya Al-Hikam. Sesuai caption di grup WA, semoga Allah mudahkan ya Pak. Luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa, masih diberikan kemudahan mendatangi majelis ilmu. Tidak ada kekuatan kalau Allah tidak memudahkan. Pokoknya ini salah satu nikmat yang harus benar-benar kita syukuri. Jam segini enaknya istirahat di kamar, glosoran, aktivitas, tapi kita semua Allah memudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Materi malam hari ini menyambung materi yang kemarin, dan qadarullah sesuai dengan statusnya Pak Samsul dan pertanyaan Kang Rinto. Makanya teglati endi wong iki. Japri kula takon. Pertanyaannya minta amalan biar cepet lunas hutang, cepet bikin rumah gitu, dan punya usaha sendiri. Amalannya apa gitu? Nah, kita bahas malam hari ini. Sebelum masuk dari pembahasan Al-Hikam secara hakikat gitu ya, makanya kalau jam'iyah yang ngaji hati ini agak gimana gitu ya, agak berat. Tapi kalau jam'iyah ayo cepet sugi, cepet kayaknya gitu ya, semangatnya beda gitu. Kalau jam'iyah untuk memperbaiki diri, pendekatan diri sama Allah, kayaknya itu agak berat gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau ayo kok luru pengajian, luru cepet usahanya lancar, ini kayaknya wah luar biasa ini, semangat. Nah, ini kita bahas tentang seperti apa sih menjawab pertanyaan dari Kang Rinto yang japrik saya. Padahal saya bilang jawabannya nanti pas kajian saja gitu Pak, biar tidak salah paham. Karena si lagi dikaji Al-Hikam jangan sampai keluar dari jalur gitu. Ya, kita terangkan dulu dari sisi syariat gitu ya, bukan dari sisi Al-Hikam. Kalau dari sisi syariat sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan amalan yang dapat memudahkan rezeki, kan begitu. Bicara faedah gitu. Manfaat, faedah, efek samping dari amalan itu. Dan biasanya faedah ini yang dicari gitu oleh banyak orang secara umum. Di antara sholat duha, kan begitu. Di antara faedah dari sholat duha memudahkan rezeki. Itu faedah. Nah, ketika orang mengerjakan sholat duha, efek sampingnya rezekinya dimudahkan, usahanya digampangkan. Faedah gitu kan. Kemudian ketika orang bangun malam, qiyamul lail atau sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya, kan begitu. Sebesar apa tahajud kita, sebesar itu Allah mengangkat derajat kita. Faedah. Kembali lagi pada faedah. Kemudian sholawat, pecinta sholawat. Sholawat
barang siapa, Nabi mengatakan demikian, punya hajat, punya keinginan, maka perbanyak sholawat, maka akan Allah mudahkan untuk tercapai hajat dan keinginan tersebut. Dan masih banyak lagi, di antaranya istighfar pun sama, kan begitu. Kalau nggak salah Kula pernah cerita 3 orang punya hajat yang berbeda datang pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kan begitu. Hajatnya beda-beda, minta wiridan untuk tercapai hajatnya, diberikan istighfar. Kula pernah nyampaikan ya Pak. Nah akhirnya ketiganya hajatnya pun tercapai dengan cepat. Itu diantaranya. Atau ya Fatah, ya Rozak, sama kan begitu. Atau Al-Waqi'ah, sama, itu yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Itu diamalkan, didawamkan, diistiqomahkan. Efek sampingnya adalah berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan pelunasan hutang, berkaitan dengan mudahnya menagih piutang, kan begitu. Halal tadi, namun ada dari Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Amalan paling dahsyat untuk keluar dari segala kesulitan, gitu kan, dari segala himpitan hidup, apapun masalahnya, adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jare Gusti Allah kon jamaah, jare Gusti Allah kon banyak baca Quran, jare Gusti Allah aja maksiat. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itu paling dahsyat di atas segala amalan tadi. Tuh. Kemudian yaj'al lahu makhraja, segala masalah yang datang, apapun itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tak terduga. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jare Gusti Allah kok nak istighfar, terus keliput kabeh kuning takwa. Jare Gusti Allah kok nak baca Quran, ada. Itu semua. Baik, nah itu dari sisi faedah, dari sisi manfaat. Maka bagaimana sebenarnya kita mengamalkan itu dengan niat tadi, duha agar dimudahkan rezeki. Ini bolak-balik sering saya bahas sebenarnya. Cuman maksud saya, kenapa saya taruh di awal, kalaupun pengen mengamalkan itu silakan. Habis asar waqiah, duhanya dikencengin, qiyamul lailnya dikencengin, istighfarnya diperbanyak, sholatnya diperbanyak. Ini bagus. Tinggal penataan di niat saja, kan begitu. Malam ini materinya pas banget dengan itu, sambungan materi yang kemarin, kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, kan begitu. Nih, dilajang. Jadi kalau ditanya jenis amalannya, tadi kula sampun jabaraken, nggak usah yang aneh-aneh, udah itu saja. Nomor 1, jadi orang yang bertakwa. Cuma kadang kita ini apa ya, pengennya menjalankan perintah biasa baik, tapi jaluk amalan sing keren, konon nggak? Kan begitu ya, jalan pintas. Sholat sih pengen ya biasa saja lah, kita perintah larangan Allah ya biasa baik lah, aja ketat-ketat temen. Tapi pengen donga sih pintas. Kita kan kebanyakan begitu. Makanya yang ditakonakan amalannya apa, kan begitu. Padahal wis kari dadi wong takwa bae wis kebuka kabeh. Bret. Masalah kian ana solusine. Sing beli mungkin dadi mungkin. Sing beli katug dadi katug. Sing ruwet dadi gampang. Takwa simple. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampunan, baca Quran, sholawat, dan sebagainya. Baik, al-ajabu kulal ajabi mimman yahrubu mimman la infika lahu anhu. Al-ajabu utawi keanehan,
kullal ajabi, kelawan aneh banget, sungguh aneh banget, aneh ya. Orang yang meninggalkan zat yang selalu ada buat kita menuju sesuatu yang tidak selalu ada buat kita. Aneh. Orang yang meninggalkan zat yang selalu ada buat kita demi untuk menuju meraih sesuatu yang tidak selalu ada buat kita. Aneh. Sangat aneh. Siapa zat yang selalu ada buat kita? Yaitu Gusti Allah. Allah selalu ada buat kita, adanya kita karena adanya Allah. Goblok bareng jadi bisa bayar. Kalau manusia berasal dari yang tidak ada, tidak ada yang menciptakan. Geraknya tangan, nafas yang kita keluarkan, detaknya jantung, ini karena keresahan Gusti Allah. Berjalannya kehidupan kita selama ini semata-mata hanya karena Gusti Allah. Barang anu kita tinggalkan untuk sesuatu yang tidak selalu ada buat kita. Kan aneh. Jari zat yang selalu ada buat kita, Allah itu selalu ada. Makanya bagaimana agar Allah itu hadir? Kan begitu. Agar Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bakal wis selangkah sejene ya Allah hadir. Tapi kalau masih ada yang lain di sini, Allah nggak akan hadir. Cemburu Allahnya. Sering kula bahas, yang kita donga sing anan atine kita duduk Gusti Allah. Kita sholat sing anan duduk Gusti Allah. Ning video sing kula share apa? Saya Albuti menjelaskan kelasnya kita mah sholat ki kongkon full khusyuk impossible, belum mungkin. Minimal pertama ketika takbir, yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika di dua itu sing mancem, ya Allah, kalau enggak. Nah, penjelasan pengamalan dari iyyaka na'budu, kesungguhan kita, tekad yang kuat di dalam pengen menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tekad sing kuat, tancapkan dalam hati bahwa kita sungguh-sungguh Gusti, namun iyyaka nasta'in, sadar tekad sekuat apapun tanpa pertolongan Gusti Allah li bakal bisa. Ini menarik kula ketika per materi subhanallah itu Allah kasih cobaannya gitu. Minggu kemarin ngebahas seberapa tenang kita ketika tidak punya duit gitu kan. Dicoba oleh Allah, saya dan istri di nolkan rupiah. Nol, nggak ada duit sama sekali. Suami istri Pak. Istri kula gajian karyawan 3 orang habis. Nah kula deh pret anak uang ada tapi alokasinya beda. Ini uang yang nggak boleh digunakan. Pos-posnya masing-masing. Yang untuk operasional sanggup sekolah anak kan 100.000 Pak. Nabung 50, jajane 50. Karo mboknya sih jajane kan. Dagang hari duit mbok mah aja merojol kanggo operasional ki. Uang istri jangan keluar untuk operasional seberapapun nominalnya. Maka Kang kerasa berarti Kang Jael kerasa gitu. Rata-rata Anda. Oke. Maka ya realita laki-laki gitu. Nah, realita laki-laki. Maka ini untuk esok berangkat kloyong gitu diantarakan 100.000. Kok balik awan saya jamanin kan
makan siang, jajan siang anak, sejen maning. Nah, untuk operasional itu semua Allah nolkan sampai limit nol banget. Nggih, terus kula GPK yatra 700.000. Pas ning pondok acara haul teng babakan niku. Buat bensin, buat supir, buat nyumbang ke sana dan sebagainya. Pulang ke rumah nol, tidak ada uang sama sekali. Besok anak harus berangkat sekolah. Pas karo sing kula contohaken, beri anak sekolah sugiki kan. Pada kajian sebelumnya kan begitu. Di WA, kula ningsor lagi ngajar, istri WA. B, aku udah gak punya duit sama sekali. Besok ini bayar baju anak 350, seragam Bapak. Plus ini totalnya 600. Disiapin ya uangnya. Siap bos, nyengir. Kula emosinya. Hari wong duit ku yang nyengir bae. Hari wong duit ku nyengir bae. Pasar bal, hakul yakin gak ada. Asli. Sepeser pun gak ada. Gak punya ATM pula. Buatan gak ada rekening Pak. Rekening ATM buatan gak ada. Jadi sama sekali gak ada. Jadi sampai aku lah bokat arah sing nyelap nih sor kelambi kan. Minimal kanggo sanggup sekolah. Tekuyak bokat tak ngudunakan kelambine. Tak pindahin siji-siji. Kadang elo kecuci ning celana. Jadi sing disetrika celana tak rogoi kadang ya bating. Allahu Akbar wis kian nggih. Akhirnya ya wis diterapaken ilmu sing wis diwacakaken. Dicoba. Lamun tekan suki kesuk kelangka sangune ya dikandani boke bocah. Sangune langka. Kun kula beli mikir utang. Tata hatine kula tenanglah besok utang nih kakang atau utang nih embok nih gori dilangna tak tata beli mikir utang wis pujare Gusti Allah sing penting masih anak beras masih anak endog sarapan esuk anak pai sarapan bae nih karena usah orang jajan tak cek mobil masih anak bensinnya ngantar sekolah aman. Nggih wis pokoke pasrah pujare esuk Gusti Allah arep nakdiraken kula kepriben. Niku istri kula bada maghrib WA tak bales. Siap bos keten ka. Wis tenang ana rada sliwer maning ora. Tak gawa ngajar. Ditata maning hatine yang Gusti Allah kok masa segalanya. Kalaupun sampai nggak ada ya sudah berarti yang terbaik besok anaknya kula ora usah jajan ning sekolah enggak wis disiap mentale tak wis tek rancang gawe teh manis jajan minuman ning kana tek wadai botol gawe nasi goreng bekel tek gawekan dadar gawe tepak berangkat karena bagi tugas Pak istri kula ning dhuwur nyiapakan ngadusi ngerjakan PR kula sing gawe sarapan bakal esuk wis sampai jam 10 belum ada tanda-tanda keajaiban malam kan istri dari sore kan kejadiannya dari kula datang sing acara haul belum ada keajaiban sampai peragat ngajar hati sih masih berharap Gusti Allah memberikan keajaiban pun sampai kula selesai ngajar beres itu jam 12 Gusti kalau memang wudu sholat hajat baca Quran tidur sampai bangun subuh cek HP barangkali ada keajaiban lewat HP ternyata belum ada juga
Wes turun nih. Dari mana? Iku wis sampai wis dandan, wis apa, mau berangkat sekolah. Masuk mobil, wis parkir mundur. Ya iku pasiennya iku. Duduk. Pak, kok dikit aja gerak miang. Dadak bae pas arep mangkat. Aja gerak miang Pak, kok dikit. Aduh sing jangga kan aduh. Iku dibonceng wong tua, boncengnya miring-miring arep tiba kan. Kepot. Pak, aja gerek mangkat Pak kok. Dalam jorong hati Pak, beli bakal mangkat Pak. Walaupun dalam mulut saya, aduh ya buru-buru ke di jorong hati sih. Siap Pak. Langsung tek manjing akan maning, tek periksa. Pas sesuai jatah pagi hari 100.000. Pas jatah pagi hari sangu sekolah. Yang dibutuhkan sama sekolah sing bengi dipikiri kan. Ya sudah. Allah kasih 100.000 sangu sekolah berangkat. Alhamdulillah. Tapi wong ada durung tekan dani, sedurunge tekan sekolahan. Walaupun ustaz berharap di tengah jalan tak ada apa gitu kan. Bekel ustaz siapakan, tapi wong ada udah tekan dani, tek taruh di bagasi guri. Sega goreng, teh manise konon. Biasanya bakal wis mudun salim depan sekolah dau kisah ngune konon kan. Nah, kun dulu tek cerita nih, waduh tek ngomongi siap anak. Allah belum kasih buat bayar seragam. Tapi sing urgent menurut Gusti Allah yang dibutuhkan adalah jajan dan nabung. Allah kasih 100.000. Pulang dari ngenterakan, alhamdulillah sudah berderet. Kursi 2 ini kebek. Kursi kanan, kursi kiri kebek kok nonggone. Aduh, sampai ning jero mobil kula begitu masuk gemuyu, tapi terharu, tapi ngenes. Iki Gusti Allah ki. Allahu Akbar. Dan pas hari itu dapat untuk bayar seragam, untuk makan sore, untuk besoknya, dan untuk nabung kula dewek. Total 1 juta komplit hari itu. Jadi dihilangkan dulu Tuhan lain. Aja beli duit mikirnya utang dikit kan. Kadang kita kenang panik mikirnya utang dikit. Wah, gelasahan tenang kok utang kan. Padahal masih dipikiran diutangi karena beli. Nah, honor Pak. Yang dimaksud Allahnya cemburu, tidak datang pertolongan Gusti Allah. Jadi ketika keadaan wis terlanjur, memang wis terjadi ning Gusti Allah dinolak, dia sudah tenang. Ya, maksudnya tempuakeun ning Gusti Allah maning. Tuh, jadi jangan sampai ketika wis dinolakkan Gusti Allah, kita malah berbelok mikirin makhluk. Sudah, biarkan Allah yang bekerja, caranya seperti apa, biarkan. Jangan kita merancang. Kalau secara akal bener, harus ada usaha dong. Nyili apa kan begitu. Bu nyili, bu priwe, wis ada usaha. Betul. Tapi silakan mau arep utang enggak. Kalau masih belum bisa pada level kayak tadi, singgulan cerita. Tapi jangan sampai keyakinan yang akan dihutangi ini ngupai, menjadikan kita tenang. Harusnya tenangnya ada Gusti itu. Ini luar biasa. Dan langsung Gusti Allah tes materi alikamnya. Tuh Allah uji. Ketika materi Pak, kula lupa cerita, pengendalian nafsu kan. Langsung dites teka pasien wadon mambune wangi. Wong suntik wangi dan tebar pesona. Kayak mengejar obat ya. Tebar pesona dalam arti bukan hanya sekedar periksa kan enggak. Kau dari gelagatnya. Sampai 2 kali datang. Dengan alasan belum sembuh kan enggak. Sampai kula menutup mata dan ditahan napas. Tahan napas takut mencium aromanya gitu. Aduh, wangine jos gandos Kang Jel.
terus pakai masker kulane tahan napas ketika nansi aduh kok sih napas payah. Nah itu termasuk pengendalian nafsu, langsung dicoba. Maka encang diamalkan, beli ilmu yang dikaji. Kalau kita mau sungguh-sungguh pengen belajar ngamalakan, pasti Allah coba. Padahal wong dua ilmu kebal. Petantang peteng kali gani ada sekejap gulet. Nah itu. Baik, dilanjut malih. Al-ajabu kulal ajab mimman yakhrubu mimman yufaka kalau anhu. Jadi jangan sampai hati kita berlari dari Allah menuju sesuatu yang tidak selalu ada buat kita. Ini maksudnya. Jangan sampai. Sudah ada Allah yang selalu ada buat kita. Bekerja yang terbaik, usaha yang terbaik, tapi hati kita tetap yakinkan Allah lah yang memberikan kita rezeki, bukan pekerjaan kita. Tidak ada kaitan. Allah murni karena kemurahannya Gusti Allah. Ini menata hati begini luar biasa susahnya, Pak. Sampai ketika istri Akula memberikan ini tabungan saya buat gaji karyawan tanggal terakhir loh, Bi. Ayo kita cepat berbenah. Bagaimana kantor ini maju? Bagaimana kantor ini? Gue senyumin mawon, Pak. Senyumin mawon. Wes ngomongnya kayak beli lade di cerita. Nah, kata saya, ayo berbenah siap. Tapi jangan sampai meyakini perbaikan sistem perkantoran diyakini akan menjadi bertambahnya klien kepada kantor kamu. Nah, menata begitu itu susah banget. Kalau nggak benar-benar kita memohon pada Allah, hati kita untuk terus dibimbing. Oke. Wa yatlubu ma lam baqaulahu ma'ahu wa huwa ad-dunya wa kullu syai'in siwal maula ayaqbala ala syahwatihi wa yatabi'u hawahu fa innaha la ta'mal absar al-ayat. Termasuk kita berlari dari Allah, yaitu menyepelekan perintahnya. Kalau tadi dari sisi hati kita gitu kan, sisi hati kita bergantung hanya kepada Allah, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dari sisi pengamalan kita, diantaranya kata Allah untuk kita terus berbuat baik, beribadah, kita melawan. Kita nemen-nemen bekerja, berusaha sampai meninggalkan sholat, sampai terlalu lelah dengan kegiatan sehari-hari, sampai lupa baca Quran, sampai lupa beristighfar, sampai lupa tahajud karena lelahnya kita mencari dunia. Nah, ini termasuk berlari dari Allah, tidak balance, tidak imbang. Tuh. Jadi jangan sampai, makanya segiat apapun kita kerja, segiat apapun kita mencari kebutuhan nafkah hidup kita, jangan sampai ketika urusan akhiratnya jomplang. Gitu kan? Karena saking pegel aktivitas, jamaahnya males, baca Qur'ane setitik, tahajude beli tangi, subuhe kawanan. Jadi priben jaluk selamat yang akhiratnya kone rezekinya jaluk lancar. Jadi apa sih jadi hujah di hadapan Gusti Allah? Enggak, ibadah sisa gelati duit. Silakan bekerja yang giat, yang rajin, yang sholat, usaha apapun itu yang halal. Tapi urusan ibadah juga harus kencang. Aja luwian. Itu yang namanya meninggalkan sesuatu yang abadi untuk sesuatu yang akan sirna. Ya, menyedihkan. Sudah begitu, hidup kita itu sudah menyedihkan sekali. Maka berikutnya,
la tarhal minal kauni ilal kauni. Jangan sampai kita berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Loh, priye maksudnya? Yakni anal amala al musahiba lirriya wa nahwuhu madmumun ghair muta'amidan bihi syara'an. Fa idza jahada al murid bi nafsi hatta khalisu min dzalik. Nah, gini. Hidup kalau bisa dari al-kaun kepada al-kain. Kaun itu dunia, kain itu pencipta dunia. Siapa? Allah. Artinya begini. Oke, kita bekerja al-kaun, melakukan aktivitas dunia. Tapi kira-kira pekerjaan kita ini berpindahnya kepada Allah. Maksudnya dengan kita bekerja sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri, memohon ampunan, beribadah kepada Allah. Jangan sampai bekerja dunia untuk dunia lagi, mencari dunia untuk dunia lagi. Nggih, jangan sampai kita bekerja hanya untuk makan enak, ya kan? Hanya untuk gaya pada karo batur di alam dadi wong sugi. Kan begitu. Berarti kan kita cari dunia untuk dunia tanpa bekas. Ini yang namanya irhal minal kaun ilal kaun. Dari dunia untuk dunia. Harusnya dari dunia untuk akhirat. Barang maukah bakal pegel mola, pegel hobi, pegel segala-gala, waya maca Quran, waya sholat, waya tahajud, ngukner. Jadi maka bagaimana minal kaun ilal kain? Jadi silakan kata Allah, Allah berikan ini dunia, ad-dunya mazra'atul akhirat. Yang lebih parah yang nomor 2. Minal kain ilal kaun. Iya. Amalan akhirat untuk dunia. Tuh. Wis nemen. Dari akhirat untuk dunia. Wis jelas ini porsinya untuk akhirat loh. Kok digebogakennya kanggo dunia? Porsinya kamu itu hamba. Kongkon ibadah diciptakan Gusti Allah. Ibadah kanggo dunia. Kongkon dunia kanggo akhirat. Dunia kanggo dunia baik aja. Ini akhirat untuk dunia, ya wis. Wassalam. Gawa apa kita mati? Gawa amal apa? Kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Tuh. Jadi jangan sampai kita berpindah dari akhirat untuk urusan dunia. Makanya kan banyak amal akhirat bernilai dunia, banyak amal dunia bernilai akhirat. Ini tergantung kepada niat. Makanya kan hadis yang populer kan dari awal Sahih Bukhari, awal Riyadhus Shalihin, awal kitab-kitab hadis, innamal a'malu binniyat. Kembali amal itu untuk tergantung pada niat. Dan hijrahnya tujuannya apa? Kalau kita beramal tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, kita akan sampai. Akhirat untuk akhirat, dunia untuk akhirat. Kalau kita beramal untuk harta, kita dapat. Kita beribadah untuk wanita, kita nikahin. Baca Yasin sewengi ping 40. Mahabbah wal haibah. Mahabbah wal haibah pisan. Jos. Astagfirullahaladzim. Nah ini 40 dilakoni jare Pak Samsul kan? Kuat karena pengen tujuan dunia. Pengen ngemat wong wadon. Tercapai. Jare hadis mau
Bahkan beramal tujuannya wadon kok gak dikawin, tercapai dikawin beliwul. Karena tujuannya perempuan. Patang puluh siji dinawaning faedah kanggo usaha. Dilakoni maning, ya kuat maning. Gitu kan? Nah, itu dia, Pak. Jadi kalau amal akhirat untuk dunia yang nggak ada nilainya, lebur sudah. Oke, dilanjut malih. Fa'idha jahada al-murid, ketika seorang yang menuju Allah pengen dadi wong bener, al-murid itu wong kang pengen bener lah gampangnya. Orang yang berharap kebaikan. Semoga kula panjenengan sedaya iki termasuk wong kang pengen bener. Kan begitu. Fa'idha jahada al-murid, maka di al-hikam tidak nyinggung-nyinggung kok dadi wong sugih. Nyinggung-nyinggung ya kok kan menata hati. Wis sugih mah bonus. Gitu ya. Hakul yakin. Wallahi kula beli pernah ngayal merancang punya rumah 2 lantai. Sampai kula pada titik ketika tidak punya penghasilan sepeser pun pulang dari Saudi, duit entok kabeh. Deleng tukang ciloknya iri dalam hati, dia cuma nggak sekolah bisa punya penghasilan. Lo saya mondoke lawas sekolah dhuwur pengalaman luar negeri beli bisa luruh duit cacan. Kegila-gila itu menurut ngerasa tidak berguna sampai semonten, Pak. Sawise nikah karo wong wadon, kula masih karo wong tua, griyane sebelah mriku kan. Krungu batur SMP gawe umah aja entek 300 juta. Maksud dalam arti kok bisa ya? Kula mangayal gak beli wani kok. Duit dari mana? Tapi bis kita tenggelamkan dalam doa, kita tenggelamkan karena nggak ada bayangan, bener-bener nggak ada bayangan. Saya mau cari uang di mana buat bikin rumah, sama sekali. Utang tidak ada. Wong tua boro-boro, mertua ente nyahok. Wis pokoknya Gusti, saya mah pengen punya rumah. Perbaiki amal ibadahnya. Allah bangunkan rumah. Nah, seperti itu. Jadi gambaran kita hanya Allah. Fa'idha jahada, ketika seorang murid yang mengharapkan kebaikan berhasil melawan nafsunya hatta khaliso, sehingga murni min dzalika, dari riya, dari pengen di alam, walakin qasida al jaza wad darajat au nailat ratib al aliyah wal maqamat lam yazal madmuman. Orang yang melakukan amal berhasil menghilangkan riya, pengen di alam, tapi ada tujuan untuk balasan berupa derajat di dunia, kemuliaan di dunia, atau memperoleh pangkat kedudukan di mata manusia, atau berupa harta yang berlimpah, maka orang seperti ini mazmuman, dicela. Ngarepna balasan berupa materi dunia. Nggih. Contoh makatan Kang Jael. Kita melakukan sholat duha. Bismillah, sholat duha. Beli pengen di alam. Terbebas dari rasa rajin temen sholat duhane beli. Tinggal kengok silangka uang, berhasil menata hati, membebaskan diri dari ria. Tapi punya tujuan. Teng punya tujuan, usahane lancar jaya. Punya tujuan dapat dihormati orang.
Pokoknya selain untuk mengabdi totalitas tanpa batas, benar-benar karena Allah. Ada tujuan untuk urusan kekayaan ataupun pangkat. Nah, yang seperti ini madzmuman indal arifin, tercela. Tuh, jadi sama saja, bukan untuk Gusti Allah. Saya bahas di awal, sholat duha faedah rezekinya lancar. Wis, kita mah sudah tahu Allah sudah menjanjikan rezekinya lancar. Beli susah diniati pengen rezeki lancar gak? Lancar beli burung. Tuh, pemahaman kan begitu apa ya? Gak usah diniati, Allah saya pengen dagangannya lari sholat duha. Wis niat di awal begitu. Tuh, padahal Allah janji, kenapa kita harus nagih begitu? Satu, berarti kita beli percaya dengan Gusti Allah. Jelas. Berarti kita krisis suudzon. Prasangka buruk ning Gusti Allah, lamun kita beli diniati rezeki lancar duha ki Gusti Allah beli bakal ngupai suudzon. Betapa kriminal hati kita pada Gusti Allah, kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Sudah memfitnah Allah, kan begitu. Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allahu akbar. Kita sudah diajarin untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Ibnu Athaillah dengan gamblang mengajari kita kajian kemarin untuk berbaik sangka kepada Allah. Lah ini seakan-akan berarti lamun beli pengen rezekinya lancar beli bakal duha. Iya tak iya? Iya. Karena karepe. Wis duha mah duha bae sing akeh, misalnya 6 rakaat, sing khusus, sing temenan. Janji Allah pasti terlaksana. Tuh, bukan janji bupati Kang Jael. Janji bupati engkau ngiwe engkau nengen. Janji Allah wis pasti terjadi. Allah selalu ada buat kita. Bangun malam, orang sepi, kita bangun tahajud, gitu kan? Yang dicari apa? Ampunan dan rahmatnya Gusti Allah. Perkara Allah akan meninggikan derajat kita, barokah dari tahajud itu Allah pasti terjadi. Gak usah bangun malam karena pengen mulia. Jadi lamun dioceki, lantas apa yang kita bawa? Kalau semua amal akhirat saja kita jadikan dunia. Minal kain ilal kaun. Jadi apa yang kita bawa menuju Allah nantinya? Menyedihkan. Perbanyak sholawat sebanyak-banyaknya, silakan. Perkara nanti diajat kita dipermudah oleh Allah barokah dari sholawat. Tapi niatkan untuk benar-benar beribadah kepada Gusti Allah. Selesai. Dua-duanya kita dapat. Nah, maka di sini orang yang berhasil melawan hawa nafsunya, berhasil mengerjakan ibadah, meninggalkan riya, tapi dengan niat tujuan-tujuan dunia tadi, maka itu sangat tercela sekali. Ngeles, kan kita diperintahkan untuk berdoa, meminta kepada Gusti Allah. Saya sholat duha itu bentuk saya doa. Sekilas kayak bener ya kan? Halus banget untuk menggelincirkan niat kita. Kerjakan saja ibadah. Kongkon duha ya duha, selesai duha doa ya silakan, kan begitu. Terus kesimpulannya jangan memindahkan Allah untuk urusan al-kaun. Haknya Allah ya hak Allah. Oke, summa syaba al-musannif, sedikit lagi. Wal mahmudu, yang tadi tercela, wal mahmudu, dan yang terpuji itu ayak sida bihi wajh Allah, yaitu dengan amal ibadah kita tadi diniatkan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Kalau kita duha cuma buat rezeki lancar, cemen banget. Kita tahajud cuma pengen derajat pengakuan dari manusia, cemen banget.
tidak abadi. Tapi kalau kita duha pengen cari ridho Allah, baru keren. Apa sebab? Kalau Allah udah ridho, semuanya jadi mudah. Yang wis ridho, wis seneng. Gusti Allah seneng kang jalu wis. Kekasih Gusti Allah lah. Aja maning mobil, kapal dipahi. Sepur gadinya kakan. Nah gitu. Allahu Akbar. Cuma menata hati itu butuh latihan, butuh riado, terus dilatih. Enggak, ini berarti lah disentil ya Pak. Disentil kok bari di tes kok nenek. Sok pasti kalau teman-teman bapak-bapak sekalian menghayati apa yang sudah dikaji dari ahli kami ini, pasti selalu ketemu dengan kejadian sehari-harinya yang sesuai, selalu ketemu. Tinggal kita sadar nggak ini kita dikongkon ngamalkan ilmu nih kan begitu. Gusti Allah pengen kula-kula nih ngamalkan ilmu nih, kula-kula nih gelem beli. Kalau kula-kula gelem ya sesuai, Allah tambah lagi. Gini, ada pembahasan tentang ilmu tanpa belajar gitu ya, laduni gitu kan. Gimana sih kok bisa laduni gitu? Bisa laduni itu karena kita mengamalkan ilmu kita. Amalkan ilmu yang sudah kita dapat, maka Allah akan menambahkan ilmu yang baru. Tuh. Allah menambahkan ilmu yang baru. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Bertakwalah pada Allah. Bakal takwa kan berarti mengamalkan ilmu. Maka Allah akan mengajari kita laduni. Tuh. Kenapa kita bisa kok paham, bisa ngerti, bapak-bapak, ilmu semakin bertambah diamalkan. Tapi kalau tidak diamalkan, ya sudah tumpul tanpa jejak. Oke, maka yang terakhir, orang yang tadi mencari dunia untuk dunia, bahkan mengerjakan akhirat untuk dunia, fatakunu kaqimarir roha yasirun wal makanu alladhi irtahala ilaihi wa alladhi irtahala minhu. Diibaratkan seperti keledai yang menggiling gandum. Zaman dulu kan begitu ya, muter-muter banget. Zaman dulu kan, zaman di Arab mungkin ya. Enggak, ini ada penggilingan gandum. Di sini biji gandum ditarik karo keledai, iya, atau karo kebo. Muter-muter kuda kapan tekanin Gusti Allah. Himar ini kan pirang ewu muter ya ning kono bae. Berarti kita seperti bodohnya keledai itu. Kalau kita mengerjakan dunia untuk dunia lagi, jadi kira tanpa hasil. Jadi kahimar, kapan kita mau sampai kepada Gusti Allah? Bakalnya mati. Kalau kita Allahu Akbar, coba sekali-kali menata hati, selalu meletakkan kematian itu di mata. Kita bakal mati, ngeling-ngeling delawongkan simone masih batur, masih ngobrol mati. Itu Allahu Akbar. Kematian ditempatkan di pelupuk mata itu, kita akan sangat-sangat hati-hati sekali dalam hidup. Bener-bener. Oh iya, beli bakal jadi wong kang ambisius. Ambisi pokoknya pengen gian, kudu kanan, kudu kenen, kudu konon. Ambisius. Karena tidak pernah meletakkan kematian di dalam hati kita, di pelupuk mata kita. Yang ada di mata kita dan hati kita, duit. Kan begitu? Turu melek. Berarti duit maning. Iya, kalau duitnya buat akhirat. Luru duit, tas oli duit,
tuku mangan dipangan dadi tembelek kan begitu. Duit kan? Turu duit maning kanggo mangan maning, silakan begitu, tapi ibadahnya kudu bener mau kan? Ya, tapi kalau cuma duit beli untuk makan, dimakan dari tembelek dibuang di WC luru maning muter-muter kayak khimar ning penggilingan gandum. Tragis hidup kita, cuma sampai di situ saja, sampai ajal menjemput dau mencilak. Ya, Gusti laula akhortani ila ajalin qarib, gitu kan? Jika engkau mengakhirkan, gitu kan, sejam saja, laula akhortani ila sa'atin, begitu kan, satu jam saja. Tuh. Bagus pencilak ah, jaluk di Gusti kan mengkonon. Terus dalam Israel segede alaihim kan diperlihatkan calon bakal tempatnya nanti di alam kubur. Laula an akhirtani ila ajalin asodaku, pengen sodako. Jare malaikat rainira cung. Jare malaikat siraku jenang nang mendibae sebidak 7 tahun dibae ning alam dunia. Allahu Akbar. Mendibae kian wis idza balhutil hulqum wis nyampe di sini ruhnya. Gitu kan? Maka jadi belajarlah mulai menata hati untuk kehidupan yang akan datang.